Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah di kesempatan sore yang mulia ini. Kembali Allah kumpulkan kita di salah satu rumahnya, di salah satu taman surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayahnya. Kita memohon kepada Allah istiqomah di atas agamanya, sehingga memudahkan kita semuanya untuk meraih akhir dari kehidupan kita di dunia dengan husnul khatimah. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita kaji bersama di kesempatan sore yang mulia ini. Tema yang kita kaji bersama, mereka juga berpikir esok masih hidup. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentu ini wasiat yang sangat mulia untuk kita semuanya, di mana ajal pasti akan datang pada kita semuanya. Kematian pasti akan menjemput kita semuanya. Keadaan yang sama antara kita dengan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu. Mereka mendahului kita semuanya, berpindah dari alam dunia kepada alam akhirat. Seakan perasaannya sama, bahwa masing-masing dari kita mungkin masih merasa panjang umur ya. Namun ajal datang pada kita semuanya tidak melihat kepada kesiapan kita, tidak melihat keadaan kita sudah baik, sudah bertaubat, sudah istiqamah,
sedang ada di dalam puncak kebaikan, ada di dalam puncak amal saleh, hati sedang bersih, hati dalam keadaan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata tidak melihat yang demikian. Datang pada kita semuanya kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita semuanya. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih mulia untuk kita persiapkan kecuali istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang istiqomah, tentu ia dalam keadaan mulia kapanpun ajal datang kepadanya, dimanapun ajal datang kepadanya. Ya, bagaimanapun keadaan kita, seorang yang istiqamah dan ajal datang kepadanya, maka ia dalam keadaan meraih husnul khatimah. Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Maka Rasulullah menjawab, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di atas agama Allah. Ia dalam keadaan beriman. Kemudian yang kedua, jaga keimanan tersebut dengan istiqomah. Ya, maka kita akan meraih kemuliaan di atas kebaikan dan kemudian istiqomah di atas kebaikan tersebut. Ya, maka tidak ada bahaya buat kita kapanpun, dimanapun, bagaimanapun ajal menjemput kita semuanya. Ya, kita berharap demikian ya, saudara-saudaraku rahimakumullah. Karena berbicara angan-angan itu sangat panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar kotak demikian. Kemudian tengahnya ada satu garis yang lurus ke atas. Keluar dari kotak tersebut, kemudian ditulis al-amal, angan-angan. Kemudian samping garis tersebut ada garis-garis yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebut, inilah batasan umur manusia yang ada di dalam kotak tadi. Itu batasan umur manusia. Kemudian di dalam kotak tadi banyak garis-garis tadi, itulah rintangan dan halangan di dalam kehidupan manusia. Kemudian garis yang lurus melewati garis kotak tersebut, kemudian bablas terus ke atas. Itulah amal, itulah angan-angan. Ya, amal ini dengan hamzah ya. Kalau amal dengan ain, amal itu artinya ya bekerja, beramal, berbuat. Kalau amal dengan hamzah, amal itu artinya angan-angan. Ternyata Rasulullah kabarkan pada kita, angan-angan kita itu sangat panjang. Angan-angan kita itu sangat jauh. Seberapa yang kita dapatkan, baru dapat sedikit sudah terputus dengan ajal. Ya, subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wasiat buat kita semuanya agar kita benar-benar
kuat di atas keimanan kepada Allah, kemudian istiqomah, sehingga ketika ajal datang pada kita semuanya, insyaallah kita meraih husnul khatimah. Kalau kita membandingkan antara saudara-saudara kita yang kemarin kejadian di dalam kecelakaan kemudian meninggal, saudara-saudari kita yang dalam kejadian selama pandemi ini terkena Covid kemudian meninggal, dibandingkan dengan kita semuanya, mana yang lebih baik? Apa jawabannya, saudara-saudaraku? Mereka atau kita? Wallahu alam. Allahul musta'an, ya, kita memohon pertolongan kepada Allah. Saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan istiqomah, fabiha wa ni'mah, itu kenikmatan yang amat besar dalam kehidupannya. Itu yang menjadi tujuan kita semuanya. Mati dalam keadaan istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah, itu yang menjadi tujuan kita semuanya. Kecelakaan itu menjadi sebab untuk datangnya ajal, corona, ya, yang menjadi sebab kemudian datanglah ajal. Tapi sama sebenarnya, kita juga sama, ajal akan datang pada kita semuanya. Ya, saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan baik agamanya, baik hatinya, keimanannya, ketakwaannya, keikhlasannya, ia demikian cintanya kepada Rasulullah, ittiba'nya kepada Rasulullah, ini meninggal dalam keadaan sangat-sangat mulia. Bahkan seorang yang meninggal itu sudah aman dari fitnah. Ya, seorang yang meninggal itu sudah aman dari fitnah. Man yastanna falyastanni biman qad mata. Dalam athar disebutkan, barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh dari seorang yang sudah meninggal. Faqad amina minal fitnah, karena ia sudah selamat dari fitnah, ia sudah aman dari fitnah. Ya, jadi kalau kita sering menyebut untuk mengambil qudwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para salafus saleh, dari para ulama kita yang sudah wafat, memang mereka sudah melewati kehidupan dunia, mereka sudah melewati semua ujian dan cobaan, mereka sudah selesai, mereka sudah aman dari fitnah. Ketika mereka benar di atas kebenaran, di atas Al-Quran, di atas sunnah, ambillah contoh dari mereka semuanya. Adapun orang-orang yang hidup, maka masih dihadapkan dengan banyak sekali fitnah-fitnah di hadapan kita semuanya. Adakah yang yakin keadaan kita seperti ini? Semangat untuk mendatangi majelis ilmu, semangat untuk mendatangi ilmu, semangat untuk mendengarkan ilmu, semangat untuk memahami ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kuat di atas ilmu dan amal. Apakah kita semuanya yakin seperti ini? Tidak yakin. Kenapa? Al-qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Karena sesungguhnya hati itu ada di antara dua jemari Allah. Hati kita semuanya itu ada di antara dua jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati sesuai dengan kehendak Allah. Kita di dalam majlis seperti ini, iman bertambah, kita merasa iman kita bertambah. Ketika sudah sendirian, kembali kepada keluarga bersama dengan kesibukan kita, kita pun merasa mungkin iman berkurang. Ya, demikian. Ketika seorang dalam keadaan istiqamah, ia mampu untuk terus di atas ketaatan kepada Allah. Ada satu keadaan ternyata hati lemah, iman lemah. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri
ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang minum khamr, minuman keras, ketika ia meminum minuman keras tersebut dalam keadaan beriman. Padahal orangnya sama. Dalam keadaan iman sedang bertambah, iman sedang kuat, Masya Allah. Ada satu keadaan sedang ngedrop, iman demikian turun, maka demikian mudahnya seorang terjatuh di dalam dosa. Ya, maka keimanan kita semuanya hendaklah benar-benar kita jaga dan kemudian istiqamah. Itu yang menyelamatkan kita semuanya. Banyak hal yang membahagiakan kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Seorang mukmin, ia selalu dalam keadaan mulia. Seorang mukmin ketika ia memandang kebahagiaan, ia sampai pada kebahagiaan yang sempurna. Coba kalau dilihat selain dari orang-orang beriman, bagaimana mereka memandang bahagia? Apa pandangan mereka, saudara-saudaraku? Bahagia dengan banyak harta. Sehingga yang penting adalah terus mencari harta, tidak pandang bulu dengan waktu, tidak pandang bulu dengan halal dan haram, merasa bahwa bahagia itu dengan banyak harta. Ternyata salah di dalam memahami kebahagiaan. Benar, saudara-saudaraku, bahagia itu dengan banyak harta bukan penentu, ya, itu penunjang. Justru sebaliknya, bahagia ada di dalam hati. Fa innal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya yang disebut kaya itu kaya hati. Seorang memandang bahagia apa? Mungkin dengan bebas. Ia membawa motornya kemana saja, keluar masuk kota, dimanapun bebas, keliling dunia. Kalau buat kita mungkin yang mungkin keliling Indonesia, ya, kemana saja dengan motornya, merasa itu bahagia. Apakah benar kebahagiaan ada pada seperti itu, saudara-saudaraku? Bukan. Ya, ternyata banyak yang disayangkan, ya. Memahami bahagia itu salah. Adapun orang-orang yang beriman, yang Allah berikan kebahagiaan yang sempurna, Allah berikan mereka dua sifat yang membuat mereka sangat bahagia. Sifat yang pertama, sifat tuma'ninah, sifat tenang di dalam jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah panggil orang-orang beriman itu memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang sakinah. Ini orang-orang yang beriman. Allah panggil ketika nyawa kita masih di badan, kemudian nyawa dijemput ajal, malaikat maut menjemput, apa yang diucapkan untuk jiwa yang tuma'ninah tadi, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang tadi? Ya ayyatuhan nafsu at-thayyibah. Ya, wahai jiwa yang mulia, jiwa yang thayyibah, wahai jiwa yang mulia, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah engkau untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata demikian panggilan untuk jiwa yang mulia, untuk keluar dari badannya terus dipanggil, ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang mulia, keluarlah dari badanmu, sampai benar-benar keluar dari badannya.
Allahu Akbar. Ternyata yang selama ini membuat kita masih susah istiqomah, membuat kita ini masih mudah berbuat dosa, mudah berbuat maksiat, malas, tidak semangat dalam kebaikan. Ternyata itu semua angan-angan belaka. Sebagian salaf berwasiat, jika engkau ingin meraih kemuliaan, tidurlah, terlentanglah, anggaplah di kepalamu ada kematian, dan bayangkan kebaikan apa yang ingin kamu raih. Bayangkan keburukan apa yang ingin kamu tinggalkan. Subhanallah. Kalau nyawa sudah benar-benar ada di kerongkongan kita, sudah mendekati ajal, mendekati kematian, tanyakan kepada diri kita masing-masing, kebaikan apa yang ingin Anda raih? Keburukan apa yang ingin Anda tinggalkan? Maka bangkitlah, sekarang kerjakan. Ini saudara-saudaraku, ikhwani fillah, rahimakumullah. Ternyata jiwa yang mulia tadi dipanggil oleh Allah, dan itu hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Jiwa yang tuma'ninah, maka ia menjadi jiwa yang sangat berbahagia di dalam kehidupan dunia. Jiwa yang kedua, jiwa yang qanaah. Jiwa yang qanaah, yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang disyukuri. Ia berbahagia dengan apa yang dimiliki, apa yang diberikan oleh Allah. Ia tidak memandang yang ada di tangan orang lain. Ia tidak melihat apa yang ada pada milik orang lain. Ia cukup dengan yang dimiliki. Itu benar-benar bahagia. Itu bahagia yang sebenarnya. Ini dua sifat mulia, dua karakter mulia yang ada pada seorang yang beriman, yang dengannya ia meraih kebahagiaan. Ternyata kesimpulan dari kebahagiaan kita hanya ada pada dua perkara tadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama, jiwa yang bersih, jiwa yang thayyibah, jiwa yang baik, dan itulah jiwa yang tuma'ninah, jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua, dalam semua urusan dunia, semua yang terkait dengan semua urusan dunia, ternyata itu cukup dihadapi dengan sifat qanaah. Insyaallah ini kami-kami yang hadir, yang umur di atas kepala 4 di atas 40, insyaallah masih ingat dulu bersama bapak ibu, bersama dengan kakek nenek kehidupan di masa lalu seperti apa? Masih ingat. Dulu itu bisa makan nasi saja itu sudah senang. Nasi itu dimakan kadang pakai kelapa yang diparut, dicampur garam, kemudian buat lauk nasi, masya Allah enak sekali. Bikin sayur itu paling di belakang rumah, ada daun melinjo, daun so, tambah sebagian, mungkin tambah sedikit tempe, buat sayur, masya Allah enak sekali. Telur itu untuk anak-anak, itu telur dicampur tepung yang banyak.
Telur diceplok itu campur tepung banyak diaduk. Ya, campur air diaduk kemudian digoreng jadi besar. Kemudian dipotong-potong, ya berapa jumlah? Bapak, ibu, anak 4 atau 5. Oh, berarti dipotong jadi 7. Dipotong. Kita dapat 1 kemudian makan, Masya Allah enak sekali. Coba anak-anak sekarang disodori lauknya telur, apa jawabannya? Walah kur telur ya, kur endok katanya. Kenapa seperti itu? Kenapa dulu enak sekali? Dulu itu enak sekali seperti itu. Masya Allah. Iya. Ternyata bukan karena makanan yang mewah, makanan yang mahal. Iya. Makanan yang tidak biasa kita makan, ternyata bukan. Sebenarnya yang membuat kita nyaman, membuat kita merasa enak, merasa bahagia, itu ternyata sifat qanaah. Apa yang ada di hadapan kita disyukuri, alhamdulillah. Kalau dapat banyak, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Dapat sedikit pun nerima. Qanaah itu jalan kebahagiaan kita semuanya. Kalau sudah kita melihat yang di atas, ya memang berat ya buat kita. Akhirnya jiwa tidak tenang, jiwa kita rakus, jiwa kita terus mengejar. Padahal tadi angan-angan kita semuanya pendek apa panjang, saudara-saudaraku? Kalau masing-masing suruh menulis angan-angannya, ya, suruh menulis 1, 2, 3, 10, 50, 100 angan-angan kita tulis semuanya. Rumah saya pengen seperti ini, saya pengen punya rumah baru lagi, saya pengen punya villa yang di sana, kendaraan misalnya saya pengen begini. Coba tulis semuanya. Seberapa banyaknya, seberapa panjangnya. Dengan ajal yang sudah siap menjemput kita, iya, mana yang lebih cepat meraih angan-angan tersebut atau ajal datang duluan? Ternyata ajal yang datang duluan. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan 2 rakaat sunnah yang engkau kerjakan, 2 rakaat sunnah yang engkau kerjakan ketika engkau sudah mati, maka itu lebih engkau cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi hadis yang menyebutkan 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya, itu kadang belum terbayang oleh kita ya. Bagaimana bisa hanya salat 2 rakaat fajar, qobliyah subuh atau 2 rakaat fajar, itu ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ya semuanya, dari awal dunia sampai akhir dunia. Masih lebih baik 2 rakaat fajar. 2 rakaat qobliyah subuh, ini pendekatannya bagaimana? Pemahaman di pikiran kita. Ternyata itu dibayangkan oleh seorang yang sudah ada pada akhir kehidupannya, sudah berpindah pada kehidupan akhirat. Ketika diberikan pilihan, Anda memilih dunia seisinya atau Anda memilih 2 rakaat yang kau kerjakan, apa jawabannya? Ya, ternyata hamba yang sudah dipanggil Allah, ia lebih memilih salat sunnah 2 rakaat, itu lebih mulia, lebih ia butuhkan daripada dunia dan seisinya. Hadis yang menyebutkan ya, ad-dunya indallahi ya ahwan indallahi min janahi ba'udah. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk. Bagaimana bisa ya dunia seisinya seperti ini, itu di mata Allah itu lebih rendah daripada 1 sayap seekor nyamuk. Kadang mungkin tidak terbayang oleh kita. Ternyata kalau itu sudah dipandang nanti di akhirat, kita sudah ada di alam kubur, kita sudah akan dihisab oleh Allah, amal akan ditimbang oleh Allah, di hadapan kita jahanam, kanan dan kiri kita amal yang kita kerjakan, maka jelas ya bahwa dunia itu sangat kecil, dunia itu sangat rendah, dunia itu sangat hina.
Ini saudara-saudaraku yang dirahmati Allah ya, sedikit nasihat wasiat ya untuk kita semuanya menghadapi dunia, kehidupan dunia tadi. Sucikan jiwa, bersihkan jiwa, ya, miliki jiwa yang tumakninah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang bersih. Kemudian menghadapi berbagai macam gemerlapnya dunia, hadapi dengan sifat apa tadi? Sifat qanaah, sifat cukuplah dengan apa yang Allah berikan pada kita. Jangan mengharapkan yang ada di tangan orang lain, jangan melihat yang di atas kita, ya, maka pasti kita meraih kebahagiaan bagaimanapun keadaan kita. Karena bahagia dalam Islam itu untuk semuanya, yang kaya, yang miskin, yang besar, yang kecil, laki, perempuan, semua sama, semua meraih kebahagiaan dengan tadi. Seorang memiliki jiwa yang mulia, seorang punya sifat qanaah di dalam menghadapi semua gemerlapnya dunia, sungguh ia meraih kebahagiaan. Ya, dari sisi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah kita semuanya, iman dan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, aku di atas kebaikan, aku di atas Islam, aku di atas iman, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Maka ajal kapanpun datang pada kita, insyaallah kita meraih yang namanya husnul khatimah. Taib, demikian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya, apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, ternyata ajal itu sangat dekat dengan kita semuanya. Bahkan Rasulullah katakan lebih dekat daripada tali sandal kita masing-masing. Ya, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita masing-masing. Ternyata neraka juga demikian, sangat dekat dengan kita semuanya. Dari sisi kita dengan surga dan neraka itu hanya terbatas dengan ajal. Kalau ajal sudah datang, kita sudah masuk di dalam surga. Wal iyadu billah, mungkin sebagian ya mereka akan masuk di dalam neraka. Karena dalam kubur itu Allah tampakkan surga dan neraka. Satu sisi juga bahwa amal kita semuanya itu kadang amal sepele, kadang amal yang ringan, kadang sekedar memberi minum anjing, kadang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ternyata dengan sebab tersebut ia masuk dalam surga. Begitu dekatnya surga. Ya, begitu dekatnya surga dengan kita semuanya. Maka hendaknya kita menjadi hamba yang benar-benar istiqamah di atas agama Allah. Kapanpun Allah memanggil kita semuanya, insyaallah kita akan meraih husnul khatimah. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Tayyib, melihat waktu sudah kurang seperempat jam 5 sore. Mau dibuka pertanyaan atau dicukupkan teman-teman panitia? Cukup? Ya, tayyib. Karena kita harus menempuh perjalanan, ya, takutnya kalau kesorean nanti buru-buru naiknya, ya. Kita akan menempuh perjalanan ke atas dan insyaallah kita masih terus bermajelis. Kita ada majelis kali ini sore ini, kemudian besok pagi setelah subuh, dan majelis kita yang ketiga insyaallah KTM, ya, kajian tapi Merapi, ya. Ada 3 majelis, itu majelis yang formal, ya. Majelis non formal silahkan, ya, setiap waktu kapanpun selama kita ada kesempatan silahkan, monggo, ya. Saya insyaallah bersama dengan antum semuanya. Ada pertanyaan, ada ini, ada masalah, ada apa, silahkan kita bisa diskusi, kita bisa sharing, ya. Insyaallah saya selalu bersama dengan antum insyaallah taala. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.